banyak hal yang sebenarnya masih perlu dilakukan perbaikan dan optimalisasi ketika melakukan tugas-tugas pengawasan ya. Terutama nanti yang paling penting ketika melakukan pengawasan-pengawasan di tahapan-tahapan krusial seperti contoh kayak pendaftaran partai politik, kemudian pemutakhiran data pemilih, kemudian tahapan kampanye. Alat pendukung menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh Bawaslu dalam rangka untuk melakukan optimalisasi pengawasan. Contoh misalkan kita mengawasi DPT, kalau kita tidak punya aplikasi untuk meng-cross check data itu, tentu kalau manual akan susah. Ya harapannya nanti adalah upaya dari Bawaslu RI atau pimpinan RI untuk menyediakan aplikasi-aplikasi pengawasan khususnya untuk data pemilih misalkan. Kedua, misalkan tahapan pendaftaran partai politik, belajar pengalaman tahun lalu kita tidak punya dokumen persyaratan pendaftaran lah, yang harusnya nanti dalam rangka untuk pengawasan itu kita juga di backup data-data tersebut. Kalau tidak ada, minimal juga nanti ada fasilitas-fasilitas dari aturan yang kemudian kita bisa juga mendapatkan dokumen yang kemudian itu menjadi kewajiban dari calon peserta untuk mengumpulkan, dan kemudian Bawaslu mendapatkan kopiannya. Ini menjadi kendala sendiri. Jadi alat pendukung pengawasan ini menjadi hal yang perlu segera difikirkan dalam rangka bagaimana pengawasan kita bisa berjalan dengan bagus dan optimal. Pertama, kendala sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia dalam melakukan kinerja pengawasan di Kota Batu relatif sangat terbatas. Ada 3 pimpinan, ada 10 staf sekretariat, baik ASN maupun PPN-PNS. Ini sangat kurang untuk menunjang kinerja pengawasan, untuk menunjang kinerja administratif, untuk menunjang kinerja penegakan penanganan pelanggaran dan sebagainya. Tapi saya yakin ke depan ini akan tertutupi oleh penambahan aparatur sekaligus penguatan kapasitas yang kita lakukan selama ini dalam rangka menunjang kinerja administratif tersebut. Yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Di Kota Batu sendiri luar biasa, pemerintah daerah sudah memberikan pinjam pakai gedung yang sangat representatif jika dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Tapi kemudian akibat refocusing, realokasi dana perawatan itu kemudian terkurangi. Demikian juga dengan sarana prasarana mobilitas seperti halnya kendaraan. Ini terbatas. Harapan kami ke depan pemerintah kota, mungkin juga Bawaslu, karena ada kewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu dapat dicukupi seoptimal mungkin sehingga mampu mensupport kerja-kerja pengawasan. Berikutnya, dalam kerangka yang lebih luas lagi, kesadaran publik, ya, kesadaran publik terhadap pelanggaran-pelanggaran, misalnya politik uang, politisasi SARA, kemudian black campaign, ya, dan penyebaran berita bohong masih kemudian menjadi PR untuk kita selesaikan. Kita menggugah atau kita terus mengkampanyekan bahwa politik uang adalah bukan pengganti kerja, bukan pengganti uang ngarit, atau bukan pengganti uang lelah. Tapi politik uang itu adalah sebuah kejahatan. Dan masyarakat kita sangat permisif sekali. Ingat, ada sebuah hadis mengatakan bahwa pemberi suap dan penerima suap adalah neraka.
Ini memberikan pesan penting bahwa kita harus menghindari, kita harus melarang, kita harus melawan yang namanya politik uang dalam bentuk apapun. Entah itu dalam bentuk serangan fajar, uang 50, uang 100 ribu di dalam amplop, apakah itu dalam bentuk bahan pokok, makanan, dan sebagainya. Berita hoaks, literasi digital masyarakat kita masih cukup rendah. Ya. Keterbelahan masyarakat kita akibat black campaign yang cukup masif menjadi problem besar yang harus kita upayakan, kita mengoptimalkan pengawasan, edukasi, pencegahan yang harus kita lakukan. Ruang-ruang ini menjadi masalah bersama, tidak hanya Bawaslu. Penyadaran terus-menerus kita lakukan agar proses-proses pemilu, proses-proses kontestasi tidak diwarnai dengan proses-proses transaksional, proses-proses yang mengedepankan fitnah, perpecahan, kebencian antar agama, dan sebagainya. Harus kita bangun kompetisi itu secara berkualitas, kompetisi mendidik, berstrategi dengan baik dan cantik tanpa menodai aspek etika, aspek regulasi, aspek kesopanan, aspek ketampan, aspek kepantasan. Proses-proses ini menjadi PR kita bersama, sekali lagi tanpa terkecuali. Jadi harapan ke depan, dukungan masyarakat ini menjadi sebuah penyelesaian atas kendala-kendala yang dihadapi. Kita ingin membaur bukan menjadi lembaga yang eksklusif. Kita ingin menjadi lembaga yang benar-benar ada dan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengadil, sebagai penyelesai sengketa, sebagai penyelesai sengketa proses yang ada di tahapan pemilihan umum. Evaluasi yang ada selama ini kemudian menjadi ruang bagi kita untuk memperbaiki tahapan-tahapan pemilu ke depan. Evaluasi-evaluasi menjadi dasar bagi kami untuk memperbaiki, sehingga di Kota Batu yang namanya indeks kerawanan ini memiliki skor terendah, sehingga kerawanan-kerawanan itu dapat diminimalisir sejak dini dan tidak terjadi letupan-letupan, entah itu kekerasan, entah itu intimidasi, entah itu proses-proses transaksional. Kita sekali lagi sangat diuntungkan dengan situasi Bawaslu di kabupaten kota yang permanen, tidak lagi kemudian bersifat ad hoc di kabupaten kota. Pendidikan melalui media massa, melalui kelompok-kelompok masyarakat, melalui sekolah, itu terus kita upayakan sehingga mampu diserap masyarakat, terinternalisasi dengan baik di kalangan mereka. Yang pertama bahwa untuk di Kabupaten Malang wilayahnya terlalu luas, sangat luas, kemudian sangat luas dengan jumlah 390 desa dengan kontur yang berbeda-beda. Mungkin kalau dilaksanakan di beberapa kecamatan yang dekat dengan kota itu sangat mudah, tapi kalau sudah mendekati pegunungan, bahkan sampai di dekat-dekat pantai, itu akan susah untuk diawasi. Nah, ini memang menjadi PR kami bagaimana memaksimalkan dalam proses ini. Tetapi evaluasi yang menurut kami paling penting adalah tidak adanya lagi tumpang tindih peraturan baik di KPU maupun Bawaslu, sehingga dalam proses pengawasan nanti ada sinkronisasi yang kemudian
peraturan Bawaslu dan peraturan KPU itu mampu bisa menjawab permasalahan. Jadi ketika di pemilu 2019 kita dapat melihat bahwa proses pengawasan itu seolah mengungguli KPU karena bisa dapat menggagalkan proses di KPU, peraturan di KPU. Sehingga harusnya hal itu dibicarakan lebih awal dan kemudian bisa diantisipasi, dan kemudian dalam proses pengawasan di lapangan itu tidak ada kesulitan. Jadi grassroots di bawah sebagai penyelenggara itu selesai di awal. Dan kemudian nantinya dalam proses pengawasan semua tahapan itu akan berjalan sangat mulus karena ada kesepahaman dalam semua pihak bahwa yang perlu dipahami bahwa Bawaslu itu bukan polisi yang harus disembunyi, bahwa Bawaslu itu harus dianggap sebagai partner penyelenggara di KPU, partner bagi partai politik peserta, kemudian partner sebagai calon. Nah, ini yang kemudian harus dipahami bahwa posisi Bawaslu tersebut, gunakanlah Bawaslu untuk kemudian sebagai teman diskusi bahwa bagaimana proses ini supaya tidak terjadi pelanggaran. Bagaimana menempatkan APK yang benar, bagaimana kemudian melakukan proses kampanye yang benar yang tidak melanggar, bagaimana apa saja larangan dalam proses kampanye itu tidak akan dilanggar oleh peserta karena dilakukan dipahami secara bersama-sama. Jadi mengajak kami diskusi adalah salah satu jalan yang paling baik gitu. Karena kita adalah lembaga penyelenggara pemilu. Jadi bukan untuk ditakuti atau bukan untuk dijauhi atau harus, kalau bahasa orang ini harus singitan dari Bawaslu, tapi bagaimana bisa mengajak Bawaslu bekerja sama, itu adalah satu PR penting yang harus kita jawab bersama-sama. Dan kami juga dalam proses melakukan komunikasi itu dan intens melakukan komunikasi dengan semua elemen dalam menuju pengawasan yang lebih humanis. Kami tidak akan serta-merta untuk melakukan penindakan, tetapi bagaimana bisa melakukan pengawasan yang lebih humanis, dan peserta pemilu pun paham bahwa itu bukan niatan kami untuk melakukan penindakan, tapi memang peraturannya seperti itu. Nah, kitab kami adalah peraturan. Nah, itu harus dipahami. Mungkin begitu dari kami, dari Koordinat Pengawasan di Bawaslu Semalang Raya. Semoga ini dapat menjadi referensi, kemudian bisa menjadi satu ilmu baru bagi teman-teman yang kemudian dapat membantu kami, untuk melakukan pengawasan bahwa Bawaslu ini tidak ada apa-apanya tanpa bantuan masyarakat semua. Bahwa Bawaslu di Kabupaten Malang Raya itu jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan jutaan orang yang ada di Malang Raya. Jadi kami tidak ada apa-apanya, harus dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu itu, makanya kami bisa lebih berarti. Slogan kami adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi tanpa rakyat berarti tidak ada keadilan pemilu. Jadi masyarakat harus berperan penuh dan mendukung kami sebagai penyelenggara pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.